Oke, jadi sesuai dengan judul, gue akan share apa sih itu people pleaser dan juga tanda-tandanya. People pleaser itu segampang ini loh cara memahaminya. Orang yang selalu mengiyakan maunya orang lain, bahkan ketika itu merugikan dirinya sendiri ya. Dan ada 6 tandanya nih, kurang lebih. Lo bisa googling sih, tapi mau aku share juga, tetap mau aku share pokoknya. Yang pertama tuh ngalah. Yang kedua, dia tuh ngerasa bertanggung jawab terhadap perasaan orang lain. Yang ketiga, dia nggak bisa ngomong enggak. Yang keempat, dia tuh nggak nyaman kalau ada orang marah. Dan kemudian yang kelima, dia nggak mau ada konflik. Dan yang keenam, dia tuh tidak mengakui bahwa perasaannya itu terluka. Asik. Masalahnya ada banyak orang yang mengetahui sebenarnya ciri-ciri ini, tapi dia tuh nggak memahami. Sebenarnya dia sudah menjadi seorang people pleaser, tapi tidak merasakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Ria Marliana, teman healing kamu di podcast Self Healing yang akan ngobrol tentang banyak hal berdamai dengan luka melalui psikologi Islam, Quran dan juga hadis. Dan kadang aku spill juga tentang karakter manusia berdasarkan golongan darah. Semoga bisa membantu kamu lebih relief. Hai Kak, kenalin namaku bla 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 bla, sensor ya. Saya seorang sales juga seperti kakak. Awalnya saya ngerasa tersanjung nih kak, karena bos saya memuji saya, pekerjaan saya bagus, saya punya background pendidikan yang juga bagus, nilai yang bagus. Akhirnya saya diberikan gaji yang lebih dibanding teman-teman saya. Harusnya saya bangga sih kak, tapi entah kenapa itu menjadi beban buat saya. Saya ngerasa harus lebih baik dari teman-teman saya, harus kerja lebih ekstra, kadang kerja lembur. Ya bukannya untuk nyari muka sih, tapi agar pekerjaan saya tetap baik dan biar tidak mengecewakan bos saya kak. Cuman lama-lama saya lelah. Kadang bos marah-marah di depan forum. Ya marah-marahnya kadang ke saya, kadang ke teman kerja saya. Dan bahkan sering mengancam kalau misalkan ada sesuatu yang tidak benar dan tidak sesuai dengan maunya. Bukan itu aja kak, kadang-kadang dia menuduh kami itu gabut gitu. Tapi kalau pas lagi baik, ya baik sih kak. Tapi jujur ya kak, itu bikin situasi pekerjaan menjadi gak nyaman. Saya bingung nih kak, karena saya senang sama kerjaannya. Saya senang sama teman-temannya. Tapi jujur saya gak nyaman kak. Kira-kira Kak Arya ada saran gak ya? Oke, walaupun mungkin gak akan 100% gue bisa relate apa yang kamu rasain, tapi ya anggap aja gue ngerti lah ya. But anyway, terima kasih buat kepercayaan lo. Gue akan ngomong dulu. Jadi gini, kalau misalkan yang disanjung itu golongan darah A, biasanya itu akan memotivasi dia ya. Tapi kalau misalkan golongan darah B disanjung seperti itu, apalagi dengan parameter gaji, parameter lulusan mana, kayak gitu-gitu kan. Buat B malah justru menjadi beban. Karena jiwanya B itu sebenarnya pertama jiwa yang bebas, jiwa yang adil. Artinya ya udah semua harus sama, tetapi yang penting dilihat dari pekerjaannya. Karena kamu disanjung seperti itu, ada perasaan sungkan ya. Tertutup perasaan sungkan, tertutup perasaan hutang budi, yang akhirnya membuat kamu gak bisa speak up. Sebenarnya kamu tuh gak senang dengan perilaku bos kamu yang mengancam ya kan, yang memarah-marahi orang di depan umum, karena itu bisa merusak harga diri seseorang. Biasanya kamu sama orang lain bisa ngomong, bisa speak up. Nah ini kebetulan gak bisa karena dari awal udah ditutup dari pujian tadi. Kamu merasa gak enak. Tahu gak sih bahwa itu sebenarnya agak-agak toksik ya. Bos kamu agak toksik. Secara implisit gak memanusiakan manusia ya. Iya dong, dia nuduh-nuduh. Lo bayangin di sebuah hubungan ya, misalkan lo punya pasangan lo kadang marah-marah, kadang mempermalukan kamu di depan umum, kadang nuduh-nuduh kamu selingkuh misalnya. Mencurigai kamu, ngancem-ngancem. Akhirnya lu ngerasa bahwa lu gak berharga, lu ngerasa bahwa lu gak becus apa-apa, lu merasa bodoh. Tapi di lain waktu pasangan kamu bakal ngasih bunga, ngasih coklat, beliin kamu ini, beliin kamu itu. Akhirnya jiwa kamu akhirnya dilanda kebingungan. Karena sebenarnya kamu gak suka, tapi akal logiknya kamu bilang bahwa dia baik. Sekarang ini deh, kalau misalkan teman kamu berada di posisi kamu, digituin sama bosnya, kamu rela gak teman kamu digituin? Kenapa kamu rela diri kamu digituin? Kalau itu berlangsung hanya sehari 2 hari ya, mungkin gak akan sekena mental itu. Cuman hal ini tuh berlangsung bertahun-tahun ya kan.
Bertahun-tahun kamu digituin, merasa mulai membiasakan seperti itu, merasa ya sudahlah kayak gitu. Akhirnya kamu mengabaikan rasa tidak suka itu, padahal sebenarnya jiwa kamu berontak. Ada kemarahan yang tertutup oleh perasaan gak enak, perasaan sungkan. Perasaan marah itu adalah perasaan yang bisa memicu potensi serangan jantung. Kok bisa gitu? Marah adalah kondisi di mana lo harus lari, tapi di sisi lain lu juga harus menyerang. Kayak lo naik mobil, kamu nginjek rem, tapi di saat yang sama kamu juga menginjak gas. Akhirnya apa coba? Oleng. Saran gua adalah yang pertama, ini tuh udah sampai ke jiwa kamu. Tanda-tandanya apa? Ketika kamu dihubungi sama bos kamu, ketika kamu di WhatsApp atau di email sama bos kamu, itu ada perasaan gak nyaman. Kamu tiba-tiba cemas, kamu tiba-tiba ada perasaan takut yang kamu gak tahu kenapa. Ya kan? Kan gak ada yang salah harusnya ya kan? Kalau udah masuk ke jiwa lu gak tahu. Gak nyamannya tuh kenapa tuh lu gak tahu. Yang pertama harus kamu lakukan adalah menenangkan jiwa kamu dulu. Dzikir pagi, dzikir sore, lalu istikharah, dan minta petunjuk. Apakah lu harus tetap bertahan, stay, mantep, atau harus ngomong, itu nanti setelah kamu istikharah. Kalau lu masih ragu lu harus ngapain, lu belum tahu lu maunya apa, kamu diem dulu, tetap konsistenin istikharah kamu, tetap lakukan kerjaan seperti biasa. Itu dulu sih. Sering-seringlah baca ta'awudz dan juga sholawat ya. Insya Allah itu ngebantu banget buat nenangin jiwa kamu. Kita juga doain kamu dari sini. So, la haula wala quwata illa billah. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Stay love and assalamualaikum. Kak, aku golongan darah B. Kenapa ya aku itu suka ragu-ragu terhadap keputusan aku sendiri? Kenapa juga aku tuh susah banget nginget nama? Dan banyak orang yang salah paham terhadap saya. Coba deh kamu baca dulu buku tentang karakter golongan darah B, Beauty in a Beast. Linknya ada di bawah. Buruan, biar kamu gak bingung lagi tentang siapa sih diri kamu.